Balik lagi sama gua Jaba. Setelah gua diskusi sama teman-teman gua tentang masalah mistis dan mencoba merayu mereka buat ngungkapin pengalaman mistisnya, kebanyakan yang bilang, kenapa sih nggak pengalaman gua dulu aja gitu. Dan gua pun sempet mempertanyakan hal itu. Dan kali ini gue mau bagiin pengalaman mistis gue. Oke, lanjut masuk cerita. Kejadiannya tahun 2015 akhir. Jadi waktu itu gue ikut organisasi yang disebut HIMA. Di jurusan gue, saat itu HIMA mengadakan acara kegiatan makrab malam keakraban di Gunung Puntang selama 3 hari. Sekitar 30 orang, termasuk panitia, ikut dalam acara tersebut. Sekalian menyambut anggota baru HIMA saat itu. Sekitar 2 jam perjalanan ke Gunung Puntang menggunakan mobil truk TNI. Sampai di tempat, kita pun langsung diatur oleh panitia untuk membangun tenda secara berkelompok. Sebelum berangkat, kita emang udah dibagiin tuh kelompoknya dengan siapa dan berapa orang dalam satu kelompok. Gue satu kelompok sama temen gue yang salah satunya bernama Rio. Dan si Rio ini yang nanti bakal gue ceritain. Setelah setengah jam, semua kelompok beres membangun tenda masing-masing. Kita diarahkan untuk melakukan senam pagi selama 3 hari itu, dengan acara yang bertujuan untuk mengakrabkan anggota baru dengan anggota yang lama. Gak kerasa udah jam 5 sore, semua anggota dan panitia bersiap untuk membuat api unggun. Nah, si Rio temen satu kelompok gue itu udah mulai kelihatan aneh. Dia semenjak datang di Gunung Puntang ini kebanyakan ngelamun gitu. Sampai sore sekarang dia tetap ngelamun, kumaha ya teh bro. Gue mikir dia mungkin cuma kecapean aja. Pas azan maghrib, gue sama temen yang lainnya mau ngajakin dia sholat bareng. Yuk, sholat lah yuk, kata salah satu teman gue. Dia cuma diem aja, gak ada tanggapan apa-apa. Temen gue yang satunya manggilin si Rio lagi. Nah, di situ si Rio langsung memalingkan wajahnya ke temen gua sambil matanya melotot. Tatapannya kayak kosong gitu. Gua nggak bisa mastiin apa itu main-main atau itu beneran. Tapi gua lihat ekspresinya emang kayak gitu. Di situ gua udah mulai ngerasa ada yang aneh, janggal. Lalu teman yang lain, namanya Acil, berpikiran yang sama kayak gua. Gua pun langsung lapor ke panitia, takut keadaannya malah makin kacau. Atau mungkin gue emang penakut. Abis sholat, gue sama si Acil langsung ngelapor ke panitia tentang keadaan si Iyo. Abis itu sekitar jam 7-an, ketua panitia dan yang lainnya ngedatangi tenda gua untuk ngecek keadaan si Iyo. Pas ketua panitia datang, si Iyo masih duduk bengong aja, kayak ngelamunin gitu, entah ngelamunin apa. Gua emang mulai takut saat itu. Ini sih kayaknya ketempelan gitu. Gila, gua stand up sama yang kayak gituan. Si ketua panitia bingung, terus dia bilang ke kelompok gua, yang satu tenda sama Rio, buat gak ngomong dulu ke peserta yang lain. Takutnya mereka semua jadi panik terus ketakutan. Setelah itu
acara tetap berlanjut, tapi si Rio dibiarin dulu di dalam tenda. Acara malam pertama itu sampai sekitar jam 10. Dan setelah acara selesai, semua peserta bebas melakukan kegiatan apa saja, asal masih dalam area perkemahan. Ada yang nyanyi-nyanyi sambil main gitar, ada yang ngobrol, ngerokok, ngopi, ya banyak deh. Gue yang satu kelompok sama Rio masuk ke tenda. Dan si Rio masih duduk di tenda, nggak ngapa-ngapain kayak sebelumnya. Cuma ngelamun. Lalu gue coba ajak ngobrol, emang penasaran juga. Tapi nggak ditanggepin. Nah, jam 12 malam, gue kebelet pengen kencing. Gue emang agak takut malam itu. Dan gue nanya sama si Acil, lu lagi pengen kencing nggak? Dan iya betul, dia pun emang nahan kencing. Gue di situ kencing bareng. Nah, pas nyampe ke toiletnya itu penuh dan kita cuma nunggu aja. Nah, pas udah orang itu selesai, yang keluar itu si Rio. Lah, gila apaan nih? Gue langsung bengong, kaget juga. Si Acil juga sama kayak gitu. Gue mikir, terus yang tadi di tenda siapa? Udah agak bener ini. Dan gue yang tadinya kebelet jadi nggak pengen. Habis kejadian itu gue langsung cabut ke tenda, terus manggil salah satu temen kelompok gue keluar tenda. Terus gue tanya gini, tadi si Iyo keluar tenda nggak? Dia jawab si Rio katanya nggak keluar. Wah kacau. Gue langsung ceritain ke temen-temen atau kelompok gue tentang kejadian yang gue alamin sama si Acil. Ya namanya orang ada yang percaya ada yang enggak. Tadinya gue mau langsung cerita kejadian ini ke panitia, cuman karena udah larut malam juga, gue tunda aja ceritanya sampai besoknya. Dan gue terpaksa tidur satu tenda dengan Iyo yang sampai gue mau tidur pun dia masih tetap duduk sambil ngelamun dengan tatapan yang kosong. Pagi-paginya gue bangun dan sialnya gue yang bangun duluan. Di sana pula gue ngelihat pemandangan yang kayak sebelumnya. Si Iyo cuman diem, masih kayak posisi duduk. Gue sempet bingung juga, itu kuat banget punggung. Dan gue coba ngajak interaksi lagi sama si Iyo, tapi ya gue cuma dikacangin doang. Di sana itu gue udah ngomong sama panitia. Akhirnya mereka nyari kayak kuncen, ya sejenisnya perang puntang. Nah setelah dapet kuncennya tuh didatengin pas peserta yang lainnya udah mulai tidur. Gua sama temen satu tenda yang lain keluar. Dan yang di dalam tenda itu cuman ada si Kuncen sama si Iyo. Gua cuma bisa nunggu aja di luar tenda. Sambil penasaran juga sih di dalam pada ngapain. Selama setengah jam gua ngedengerin Kuncen sama si Iyo ngobrol pakai bahasa Sunda. Suara si Iyo nadanya juga nggak kayak si Iyo. Nah agak lama si Kuncennya keluar terus bilang gini, jadi si Iyo itu di badannya tuh emang kayak punya khodam gitu. Nah pas nyampe ke Puntang, si penghuni Puntang gak seneng sama keberadaan si Iyo ini dan berusaha buat ngeganggu. Karena si Iyo udah ada yang jagain dalam badannya si Iyo tuh ngelawan penghuni Puntang yang berusaha buat gangguin si Iyo. Efeknya ya si Iyo jadi kayak gitu. Kita semua gak bisa ngelakuin apa-apa. Si Kuncen cuma ngasih saran aja, katanya kita harus cepet-cepet pulang aja, takut yang lainnya juga kena. Untungnya besok kita emang udah beres acara selama 3 hari 2 malam. Dan selama itu juga
si Iyo kerasukan. Nah, hemat cerita, selesai acara makrab, kita semua bersiap-siap, beresin tenda dan orang bawaan masing-masing. Iyo masih sama keadaannya kayak sebelumnya, tapi untungnya dia udah mulai bisa udah bisa diajak ngomong. Setelah acara itu, semua berjalan normal lagi dan dia pun mulai bangun, mulai sadar, mulai normal. Dan lucunya ketika dalam perjalanan pulang, si Iyo tuh udah mulai bisa ngobrol kan. Nah terus dia tuh bilang gini, nah cenep hewai ka puntang teh euy. Asalila. Dia tuh bilang gitu. Gue gak tahu ini lucu atau serem. Ya gue jelasin aja kedua tentang kejadian sebenarnya, dan dia pun kaget dan kayak gak nyangka gitu. Selama 2 malam 3 hari dia kerasukan dan gak tahu kalau acara makrab sudah berlangsung selama itu. Dia cuma kaget di perjalanan pergi ke Puntang.